Di kalangan penggemar tokusatsu, khususnya para pecinta seri Kamen Rider, pasti udah gak asing lagi sama nama-nama Rider yang pernah muncul sejak awal hingga sekarang. Mulai dari sang pelopor yaitu Kamen Rider Ichigo, sampai yang paling terbaru seperti Kamen Rider Gabu. Semuanya punya ciri khas dan penggemarnya masing-masing. Tapi tahu nggak, ternyata selain deretan rider utama yang sering muncul di serial TV, ada juga beberapa rider yang keberadaannya bisa dibilang cukup misterius. Mereka ini sering disebut sebagai rider kurang populer, karena kemunculannya yang cuma sebentar, atau hanya tampil secara eksklusif di film spesial aja. Karena kemunculan mereka yang sangat singkat dan gak banyak diekspos, banyak fans yang akhirnya gak ngeh atau bahkan gak pernah tahu sama sekali kalau mereka itu ada. Padahal beberapa dari mereka punya desain yang keren, kekuatan unik, dan latar belakang yang menarik. Nah, jadi di video kali ini kami akan membahas 7 Kamen Rider yang jarang diketahui oleh banyak fans. Mau tahu rider apa aja? Gak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. Di nomor yang pertama ada Kamen Rider Sabaki, Kamen Rider Hibiki. Sabaki bukanlah manusia biasa yang mengenakan kostum atau armor saat berubah. Ia adalah seorang Oni sejati yang bertransformasi ke dalam wujud iblisnya sendiri, menjadikan penampilannya sebagai Kamen Rider bukan sekedar kostum tempur, melainkan bentuk asli dirinya yang telah sepenuhnya menyatu dengan kekuatan gelap. Secara desain, tubuh Sabaki didominasi oleh warna coklat, memberi kesan misterius dan mematikan. Namun yang bikin tampilannya makin mencolok adalah gradasi warna merah di beberapa bagian tubuh, terutama di area tangan dan 4 garis merah menyala yang membentuk pola khas di wajahnya. Sayangnya di kalangan para fans Kamen Rider, khususnya yang mengikuti era Hibiki, Sabaki termasuk salah satu karakter yang seringkali terlewatkan, atau bahkan gak dikenal sama sekali. Hal ini wajar banget terjadi, karena durasi kemunculannya dalam serial sangat singkat banget, bahkan nyaris tanpa pengembangan karakter yang berarti, membuat para fans jadi kurang mengenal karakter tersebut. Di nomor yang kedua ada Kamen Rider Eiki, Kamen Rider Hibiki. Masih dari dunia Kamen Rider Hibiki, kali ini kita bahas salah satu Oni yang keberadaannya seringkali luput dari perhatian banyak fans, yaitu Kamen Rider Eiki. Sama seperti Hibiki, Ibuki, dan Sabaki, Eiki juga merupakan seorang Oni yang telah bertransformasi ke bentuk penuhnya. Tapi sayangnya, karena kemunculannya yang gak terlalu sering, dan popularitas yang kalah jauh dari 3 rider utama, banyak fans yang bahkan gak tahu kalau Eiki itu ada. Secara desain, tubuh Eiki didominasi warna coklat tua, dipadukan dengan gradasi biru kehijauan yang muncul di beberapa bagian tubuhnya, yang bikin tampilannya kalem tapi tetap punya aura kuat dan misterius. Untuk di bagian senjata, Eiki menggunakan senjata jenis pentungan yang secara bentuk dan fungsi mirip dengan milik Hibiki. Tapi tentu saja, Eiki punya gaya bertarung dan teknik khasnya sendiri. Ia cenderung mengandalkan kekuatan fisik dan pukulan keras untuk mengalahkan Makamo, ditambah getaran suara dari pentungannya yang menggetarkan jiwa dan tubuh lawan. Meskipun Eiki hanya muncul dalam beberapa episode dan gak dapat banyak spotlight, keberadaannya tetap penting dalam dunia para Oni. Ia menjadi representasi dari sisi lain para petarung ini. Di nomor yang ketiga ada Kamen Rider Rei, Kamen Rider Kippa. Kamen Rider Rei adalah antagonis sekunder yang muncul dalam movie spesial Kamen Rider Kippa. Rei sendiri dikenal sebagai sosok misterius dan penyendiri. Ia mendapatkan kekuatan ridernya melalui Rei Kippat, yang memungkinkannya untuk bertransformasi ke wujud Kamen Rider. Dari segi desain, Rei tampil dengan warna dasar hitam yang dominan, dipadukan dengan armor putih yang menutupi beberapa bagian tubuhnya. Tapi yang paling menarik dan bikin dia berbeda dari rider lain adalah bagian armor dadanya, di mana terdapat armor berstruktur seperti bulu lebat berwarna putih, yang memberikan kesan dingin dan elegan dalam waktu bersamaan. Desain ini bikin Rei terkesan seperti pemburu es yang stylish, sekaligus menegaskan auranya sebagai sosok yang tenang tapi mematikan. Sayangnya, meskipun desainnya terbilang keren dan unik, Kamen Rider Rei tetap jarang dikenal oleh banyak fans. Salah satu penyebab utamanya tentu karena durasi kemunculannya yang sangat singkat. Ia hanya muncul di movie dan sekilas di Kamen Rider Decade, dan walaupun sempat muncul kembali, kehadirannya tetap gak cukup kuat untuk meninggalkan kesan mendalam bagi penonton. Desainnya boleh keren, tapi karena minimnya pengembangan karakter dan cerita, banyak orang akhirnya lupa kalau Rei pernah eksis sebagai rider resmi. Di nomor yang keempat ada Kamen Rider Saber, Kamen Rider Gaim. Seperti yang kita tahu, seri Kamen Rider Gaim dikenal dengan jumlah armor ridernya yang sangat banyak, mulai dari para karakter utama hingga rider tambahan yang cuma muncul sekilas. Nah, saking banyaknya, gak sedikit rider yang akhirnya luput dari perhatian para fans. Salah satunya adalah Kamen Rider Saber ini, yaitu rider misterius yang mungkin masih asing buat sebagian besar penonton. Saber adalah seorang peneliti dari Yggdrasil Corporation, yaitu organisasi misterius yang memainkan peran besar dalam konflik di dunia Gaim. Namun di balik jas laboratoriumnya,
dia ternyata memiliki akses ke kekuatan Rider. Ia bisa berubah menjadi Kamen Rider Shaper dengan menggabungkan dua Lockseed sekaligus, seperti Zakuro Lockseed dan Blood Orange Lockseed, dan menggunakan Sengoku Driver sebagai alat transformasinya. Dan tema dari Shaper ini adalah buah delima, yang cocok banget dengan aura misterius dan kemewahannya. Secara desain, Kamen Rider Shaper tampil seperti seorang prajurit kerajaan dari zaman kuno. Armornya yang elegan tapi tetap garang, dan perpaduan warna merah gelap yang khas dari buah delima. Ia dilengkapi dengan senjata utama berupa panah dan pedang, memperkuat kesan dirinya sebagai kesatria elit yang siap bertarung dalam perang besar. Tapi meskipun desain dan konsepnya terbilang keren dan menarik, Shaper tetap kurang dikenal di kalangan fans Kamen Rider. Salah satu alasannya adalah karena kemunculannya hanya ada di Bumpi, tepatnya dalam Gaim Gaiden Kamen Rider Duke, tanpa banyak pengembangan karakter, dialog penting, atau peran besar dalam cerita utama, dan membuat Shaper ini jadi terlupakan begitu saja. Di nomor kelima ada Kamen Rider Tyrant, Kamen Rider Gaim. Alpert adalah karakter antagonis yang muncul dalam salah satu spin-off dari seri Kamen Rider Gaim. Di balik penampilannya sebagai kepala pelayan dari bangsawan muda bernama Sapul, Alpert ternyata menyimpan niat jahat. Ia adalah pelayan yang korup, licik, dan haus kekuasaan. Saat situasi memburuk, Alpert mengambil alih ekstrim dengan memanfaatkan teknologi Genesis Driver dan Lockseed untuk mendapatkan kekuatan seorang Kamen Rider. Dengan Genesis Driver dan Dragon Fruit Energy Lockseed, Alpert berubah menjadi Kamen Rider Tyrant, yaitu rider dengan tampilan garang dan kekuatan brutal. Dari segi desain, Tyrant terlihat sangat mencolok dan intimidatif. Helmetnya dirancang menyerupai kepala naga berwarna hitam, lengkap dengan detail tajam yang menyerupai sisik dan rahang. Dengan armor utamanya yang terlihat seperti kulit naga berwarna merah menyala, dan gradasi kuning kehijauan di beberapa bagian tubuh, yang bikin tampilannya makin keren dan juga eksotis. Desain ini menjadikannya salah satu rider bertema naga yang paling solid secara visual. Tapi sayangnya, walaupun desain dan kekuatannya tergolong keren, Kamen Rider Tyrant kurang dikenal oleh banyak fans. Alasannya cukup jelas. Kemunculannya hanya terbatas di satu spin-off saja, dan tidak pernah muncul dalam serial utama Kamen Rider Gaim. Buat fans yang hanya nonton versi TV-nya, sosok Alpert maupun Tyrant mungkin terasa asing banget. Ditambah lagi, karakter Alpert sendiri nggak dikembangkan secara mendalam. Dia hanya tampil sebagai pelayan pengkhianat dan ambisi pribadi, lalu langsung jadi musuh utama yang harus dikalahkan oleh Kaito. Di nomor ke-6 ada Kamen Rider Lupin, Kamen Rider Drive. Kamen Rider Lupin adalah rider eksklusif yang muncul dalam movie spesial Kamen Rider Drive. Sosok di balik armor ini adalah Joruku Tojo, yaitu seorang pencuri jenius yang terkenal dengan sebutan Lupin. Nama Lupin sendiri terinspirasi dari karakter pencuri legendaris yaitu Arsene Lupin. Dari segi visual, Kamen Rider Lupin punya desain yang sangat mencolok dan berbeda dibandingkan kebanyakan rider, terutama di era Drive. Desainnya dirancang untuk mencerminkan tema seorang pencuri kelas atas, dan kostum berwarna merah marun, lengkap dengan armor elegan berwarna hitam, dengan detail seperti kaset pita audio, dan tambahan ornamen lain seperti berlian dan ukiran berwarna emas yang membuatnya terasa sangat elegan dan juga mewah. Tapi sayangnya, walau desainnya sudah terlihat seperti Kamen Rider yang mewah, Kamen Rider Lupin tetap menjadi salah satu rider yang paling jarang dikenal oleh banyak fans. Alasannya sangat jelas, ia hanya muncul dalam satu movie dan spin-off saja, dan tidak pernah tampil di cerita utama serial Drive. Akibatnya banyak penonton yang tidak tahu menahu tentang keberadaan karakter ini, terutama mereka yang hanya mengikuti seri TV tanpa menonton film sampingannya. Di nomor yang ketujuh ada Kamen Rider Zero Spectre, Kamen Rider Ghost. Zero Spectre adalah rider eksklusif yang hanya muncul dalam movie spesial Kamen Rider Ghost. Sosok di balik armor ini adalah Daigo Pukami, yang ternyata adalah ayah kandung dari Makoto Pukami alias Kamen Rider Spectre. Dalam movie, Daigo menggunakan sebuah ikon spesial yang memungkinkannya untuk berubah menjadi Kamen Rider Zero Spectre, yang bernama Zero Ghost Icon. Meskipun kehadirannya gak terlalu panjang, tapi fakta bahwa ia ayah dari salah satu rider utama menjadikan kemunculannya cukup mengejutkan dan punya nilai emosional tersendiri. Kalau dilihat sekilas, desain Zero Spectre memang mirip banget sama Spectre biasa, karena secara armor dasar masih menggunakan mold yang sama. Tapi ada beberapa detail yang membedakan dan membuat Zero Spectre terlihat lebih garang dan juga matang. Jika Spectre identik dengan warna biru tua, maka Zero Spectre menggunakan warna ungu gelap yang memberikan kesan lebih misterius dan juga serius. Salah satu perubahan yang paling mencolok ada di bagian helmetnya, di mana Zero Spectre memiliki 3 tanduk, yang berbeda dari Spectre biasa yang hanya memiliki 2 tanduk saja. Tambahan tanduk ini memberikan nuansa veteran atau sosok yang lebih berpengalaman dan juga kuat. Tetapi sayangnya, meskipun punya desain keren dan hubungan langsung dengan karakter utama, Zero Spectre tetap jarang dikenal oleh banyak fans. Meski perannya cukup penting secara personal untuk Makoto, kemunculan Daigo sebagai Zero Spectre hanya sebentar, bahkan tidak sampai ikut bertarung panjang atau berinteraksi secara mendalam.
Nah, jadi itu dia pembahasan tentang 7 Kamen Rider yang jarang diketahui oleh banyak fans. Mungkin video untuk kali ini segitu saja. Terima kasih untuk yang sudah menonton video kali ini. Jika kalian ada saran atau tambahan yang lain silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.